Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khuluqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatinil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassir iftah wahdina qarib walif bainana ya Rabbana amma ba'du. Hadratul Mukarram Bahyai Muallif Salawat Wahidiyah Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, pengasuh Perjuangan Wahidiyah yang senantiasa kita taati. Al-Mukarramah Mbah Nyai wal Mukarramah Ibu Nyai wa Ahlul Bait yang kita muliakan. Para Bapak Ibu pengurus Pondok Pesantren Kedunglu Al-Munadharah yang kami hormati, para panitia penyelenggara Asrama Ramadan Wahidiyah yang kami hormati, santriwan santriwati Pondok Pesantren Kedunglu Al-Munadharah yang kami cintai, pemirsa live streaming Kedunglu Al-Munadharah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji tasyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita ditakdirkan Allah bisa hadir di masjid ini, dan kalian yang sudah hadir di sini berarti panggilan Allah di hati kalian lebih cepat. Karena dalam kondisi hujan-hujanan, tadi berangkatnya juga kehujanan sebagian. Saya pas berangkat kehujanan, sampai sini lah kok terang. Akhirnya saya pulang lagi salin yang kering. Soalnya basah kuyup tadi. Mau tak paksakan tetap basah kuyup, nanti khawatirnya malah masuk angin. Tapi kalau kalian fisik masih muda-muda, masih kuat, hujan-hujanan juga kuat insyaallah. Apalagi minumannya AK dan masakan pondok, ampuh. Yang kedua, salawat salam semoga terlimpah keharibaan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam. Khususon salam ikraman wa ta'ziman kepangguan beliau Sayyidina zaman radhiyallahu an. Semoga berkah syafaat tarbiyah barokah karama nadrah beliau, acara kita pada sore hari ini, kehadiran kita pada sore hari ini diterima di sisi Allah sebagai amal solih yang diridhoi Allah. Amin ya rabbal alamin.
Untuk putri yang di Paping aman ya? Kalau nanti banjirnya sampai ke situ bisa naik ke Serambi. Kalau nggak muat bisa ke Serambi Putri, nggak apa-apa. Yang penting nyaman. Pada sore hari ini merupakan materi Aqidatul Awam yang terakhir. Kemarin kita sudah beberapa hari kitab Aqidatul Awam, ada 5 pertemuan. Kemudian di sela-sela ini kitab lain, dan Aqidatul Awam untuk sore ini adalah yang terakhir. Karena tak terasa kita sudah masuk ke hari yang keberapa ini? 18, Masya Allah. Sudah masuk ke hari 18. Sebentar lagi pulang. Sesuatu yang sangat dinanti-nanti. Betul. Sangat dinanti-nanti bisa bertemu dengan orang tua, bapak, ibu, adik-adiknya, saudara-saudaranya, teman-temannya, kembali pulang. Kembali pulang itu sesuatu yang asik enggak? Sesuatu yang asik kembali pulang itu. Kalau kita anak pondok kembali pulang, itu berarti pulang kemana? Ke rumah. Rumah tempat kita dulu dilahirkan, rumah tempat bapak ibu kita dan saudara-saudara kita. Seneng ya kalau pulang? Apa? Kurang banyak pulangnya. Nah, kalau kebanyakan tidak asik. Pulang mondok itu kalau hanya sebatas seminggu, 2 minggu, maksimum 2 minggu itu masih enak. Nanti di atas 2 minggu itu sudah kurang enak. Sudah kurang enak. Karena apa? Karena biasanya kita di rumah akhirnya nggak punya kegiatan. Nggak punya kegiatan, nganggur, gabut. Memang kalau awal-awal seminggu pertama asik. Apalagi ini terus ada acara hari raya asik. Tapi nanti kalian di atas tanggal 7 Syawal itu sudah nggak enak di rumah. Bener nggak? Gak enak, dan nggak punya acara, paling HP-an tok, HP-an tok juwen ya, HP-an tok juwen, HP-an, kalau nggak HP-an nanti setemu mangan, HP-an, terus arep jalan-jalan juga sudah acaranya sudah habis, jadi di atas hari ke-7 itu sudah kurang enak. Apalagi di atas hari ke-10 tambah gak enak misal. Maka sesuatu yang kita bayangkan, wah enak kalau pulang itu lama, saulan misalnya. Prakteknya kalau kita rasakan betul, gak enak. Saya itu mondok sudah lama. Jadi sudah pernah mengalami yang sebagaimana kalian alami. Saya mondok itu mulai tahun 2005 sampai tahun 2015. 1905, 1995 sampai 2015. Berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun dari pondok ke pondok. Dan ini pondok yang ketiga. Jadi suasana pondok itu saya sudah katam misalnya. Mulai dari pondok masak dhewe, pondok orang duwe panganan, pas wayahe masak beras entek, habis, ya pernah ngalami. Setelah itu mondok sambil kerja untuk bayar, pernah ngalami. Jadi macam-macam suasana pondokan menuntut ilmu itu saya sudah banyak mengalami banyak. Maka jika saya cerita
Saya menceritakan sesuatu yang pernah saya alami. Jadi kalau pulang terlalu lama enggak enak. Tapi pulang sing enak ya setelah hari, ya sebagaimana yang ditentukan pondok ideal itu. Ya habis hari raya tanggal keberapa ke sini? Hah? 31 itu lebaran keberapa? Ke-10-an. Ideal itu. Itu sangat ideal. Nah, jadi sebelum hari raya mulai tanggal 21 kalian pulang, di situ bisa menikmati suasana puasa selama 9 hari, 8 hari suasana puasa. Kemudian menikmati suasana lebaran mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, 10 itu sudah sangat ideal. Jika kalian tetap di rumah lebih dari tanggal 10 ke atas, apalagi tanggal 15 puasa, tanggal 15 lebaran Syawal dan sak terusé gak penak malah, gak penak. Penake iku ya los gak ono sing ngatur. Tapi wong nek gak diatur terlalu los, malah gak enak neh. Kadang kita itu ketika mendapat kesibukan, kita itu pengen istirahat. Bener. Tapi ketika kita dikasih waktu untuk istirahat los, nanti pun kita jenuh. Jenuh pengen sibuk, pengen pekerjaan. Maka banyak orang mencari pekerjaan karena dia jenuh dengan pengangguran. Wong nganggur terus ku yo jenuh, wong kerja terus yo jenuh. Lah sing penak piye? Yo kadang nganggur, kadang sibuk, itu paling enak. Maka kayak puasa selain Ramadan, puasa yang paling bagus menurut dawuh Kanjeng Nabi itu puasa apa? Puasa sunnah. Puasa sunnah. Puasa sunnah yang paling bagus puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud. Kanjeng Nabi sendiri yang dawuh. Jadi puasa yang paling dicintai Allah itu adalah puasanya Nabi Daud. Gimana puasa Nabi Daud? Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Gak tahu poso terus, kuwi yo gak penak. Ning awak ya ora penak. Poso terus ya ora penak, esuk-esuk ra iso ngopi. Poso terus gak enak. Maka puasanya ini yang fardu dibatasi 1 bulan. Kalau poso 3 bulan wis blenger kan. Poso 1 bulan ideal. Maka kehidupan itu yang enak ya ganti-ganti seperti itu. Ganti-ganti kehidupan itu yang enak. Bahkan Kanjeng Nabi suatu ketika itu pernah oleh Allah ditampakkan padang pasir kota Makkah. Itu oleh Allah ditampakkan menjadi emas. Padang pasir di Mekah itu oleh Allah ditampakkan kepada Kanjeng Nabi emas. Jadi emas. Maksudnya ditampakkan itu Allah, wahai Muhammad, jika kamu mau pasir yang ada di kota Makkah ini tak jadikan emas semua. Lalu Kanjeng Nabi matur, ya Allah, tidak ya Allah. Saya tidak ingin engkau menjadikan pasir ini menjadi emas. Tapi saya ingin engkau memberiku bisa kenyang 1 hari dan lapar 1 hari. 1 hari ini bisa makan sampai kenyang, 1 hari besok enggak bisa makan sehingga lapar. Karena jika 1 hari itu saya kenyang, saya akan banyak memujimu, saya akan bersyukur kepadamu. Dan kemudian hari berikutnya ketika aku lapar, maka aku akan DP kepadamu.
Aku akan mohon pertolonganmu. Aku akan lebih khusyuk untuk berzikir, memohon ampun dan minta pertolongan. Ini Kanjeng Nabi. Jadi kehidupan yang diminta Kanjeng Nabi, ketika Allah menampakkan pasir kota Makkah akan dijadikan emas, beliau malah tidak kerso, enggak mau. Tapi beliau mohon, ya Allah, jadikan aku orang yang kenyang sehari dan orang yang lapar sehari. Sehingga ketika aku kenyang, aku banyak bersyukur kepadamu, banyak memujimu, dan ketika hari itu aku lapar, aku akan berdp-dp kepadamu, mohon pertolonganmu. Nah, maka mondok itu duwe duit terus, duwe sangu terus yo gak penak. Gak duwe duit terus yo ora penak. Yo sing penak pas oleh kiriman duwe duit. Setelah itu mengalami beberapa hari gak duwe duit. Gak iso jajan. Iso jajan terus. Ya malah gak prihatin. Malah merasa cukup sehingga tidak mau mujadah keuangan. Tapi ketika sangun entek habis, nah malah gelem wong tuane juga pas ekonominya lagi sempit, nduk dongakne wong tuamu iki lagi angel golek dhuwit, dadi sementara sampean gak tak sangoni. Kira-kira jika orang tua seperti itu, kita sebagai anak dongakno le, nduk mujadah keuangan makome Mbah Yai, makome Kanjeng Rama. Kira-kira kita semangat mujadah enggak? Semangat, karena kita enggak punya uang. Orang tua juga kita kesulitan. Maka memang kehidupan yang enak itu ya kadang longgar, kadang sempit. Ketika longgar kita banyak bersyukur kepada Allah, ketika sempit kita banyak memohon pertolongan Allah. Nah kayak poso ya iya, poso ini pelajaran sempit dan longgar. Ketika siang kita tidak boleh makan dan minum, ketika malam kita diberi kebebasan untuk makan dan minum. Ketika kita berbuka puasa, itu nikmat enggak? Misalnya kayak seperti ini, kondisi seperti ini, luwe wisan wetenge awak dhewe. Terus ning kono hanya ada nasi, kemudian tempe, sambel aja, sama air. Kira-kira enak enggak? Iya, hanya nasi, tempe, sambel tok wis enak. Pas buka. Tapi nanti ketika pas waktu jam 7 malam, kamu makan dengan makanan yang sama, masih enak enggak? Hah? Wis beda rasane, betul? Rasane wis beda. Jadi kenikmatan berbuka tadi karena kita sehari menahan, mengalami kesempitan sehingga menahan tidak boleh makan. Tapi setelah kita makan pertama enak. Tapi makan setelah maghrib kita makan nasi, tempe dan lain sebagainya, air terus kenyang. Maka saat jam 7 malam kita sudah waleh harap mangan. Paling nanti habis tarawih baru makan lagi. Nah, itulah kehidupan yang enak itu ya, kadang di atas, kadang di bawah, kadang longgar, kadang sempit. Baik. Sore ini kita akan membahas materi yang terakhir. Ini tadi tak ajak ngomong ngalur ngidul karena pesertanya masih sedikit dan ini sudah lumayan bertambah. Halaman 56 tentang Isra Mi'raj. Tentang Isra Mi'raj 56. Mari kita nadzuman sama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qabla hijratin nabiyil isra mimma kata lailan liqudsi surah wa ba'da isra'in urujun lisama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa khisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farat wa ballaghal ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bilam tirai qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'ahlahu wa qabla hijratin nabiyil isra min Makkah laylan liqudsin yudra wa ba'da isra'in urujun lisama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa hisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farat wa ballaghal ummata bil isra'i wa fardin khamsatin bilam tirai qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'alahu. Bismillahirrahmanirrahim. Al Isra'u utawi iki iku bab nerangake Isra. Al Isra'u utawi iki iku bab nerangake Isra. Wal mi'raji lan mi'raj. Wal mi'raji lan mi'raj. Wa qabla hijratin nabiyyi lan iku ing dalem sadurunge hijrohe Kanjeng Nabi. Lan iku sadurunge hijrohe Kanjeng Nabi Al Isra utawi peristiwa Isra. Utawi peristiwa Isra utawa melaku bengi. Utawi peristiwa Isra utawa melaku bengi min Makkata saking Makkah lailan ing dalem wengi min Makkata saking Makkah lailan ing dalem wengi liqudsin maring Masjidil Aqsa, maring Baitul Maqdis utawa Masjidil Aqsa. Yudra kang diwerwi sapa Kanjeng Nabi
yudra kang diweruhi sapa Kanjeng Nabi. Wa ba'da Isra'in lan iku ing dalem sakbadane Isra' urujun utawi munggah lisama maring langit hatta ro'a sehingga ningali sapa Kanjeng Nabi sehingga ningali sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi hatta ro'a sehingga ningali an-nabiyyu sapa Kanjeng Nabi robban ing pangeran kallama hale paring dawuh sapa Rob kallama hale paring dawuh sapa Rob min ghairi kaifin saking tanpa cara kaya apa saking tanpa cara kaya apa wan khisorin lan karingkes wan khisorin lan karingkes waftarodo lan majibake sapa Allah lan majibake mewajibkan sapa Allah waftarodo lan majibake sapa Allah alaihi ing atase nabi khamsan ing 5 salat khamsan ing 5 salat ba'da khamsina sakbadane 50 ba'da khamsina sakbadane 50 yang tidak Jawa 50 itu 50 sakbadane 50 farodo merdo majibake farodo wajib apa salat 5
Farodo wajib apa khamsan utawa salat 5. Langsung diterjemahkan aja. Kesuwen. Waktune sak widik. Tulis ya. Sebelum Kanjeng Nabi hijrah. Sebelum Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, terjadi peristiwa yang sangat menakjubkan. Yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra yakni perjalanan Nabi di waktu malam mulai dari Masjidil Haram di Makkah, mulai dari Masjidil Haram di Makkah, di Mekah, kalau Arab enggak ada Mekah, enggak ada kalau kitab ya, kalau kitab itu enggak ada adanya Makkah. Mekah ini wong Jawa. Ngono wong Inggris apa Meka. Tulisannya Meca. Sampai ke Masjidil Aqsa. Sampai ke Masjidil Aqsa Palestina. Sampai ke Masjidil Aqsa Palestina. Mi'raj adalah dinaikkannya Kanjeng Nabi, dinaikkannya Kanjeng Nabi dari Masjidil Aqsa menuju langit satu sampai 7, menuju langit 1 sampai 7, kemudian ke Sidratul Muntaha. Kemudian ke Sidratul Muntaha. Lantas
beliau bertemu langsung dengan Allah. Kemudian Allah memberikan wahyu. Allah memberikan wahyu untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Yang sebelumnya (50 waktu). Kemudian atas usulan Nabi Musa Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi mohon keringanan pada Allah. Sudah. Pada nazm ini menjelaskan tentang peristiwa yang luar biasa yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi dalam sejarah dunia, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebelum terjadi Isra, sebelum beliau hijrahnya kemana? Hijrah ke Madinah. Kenapa Kanjeng Nabi hijrah? Kenapa? Karena sudah 13 tahun Kanjeng Nabi berjuang di Mekah, tapi di situ kaum umat belum terbuka, hanya sedikit yang masih mengikuti. Dan di samping itu beliau dan para kaum muslimin sering mendapatkan ancaman, sering mendapatkan siksaan, hinaan dari orang-orang Mekah. Akhirnya karena nyawa beliau terancam, begitupun nyawa para sahabat itu juga terancam jika tetap berada di Makkah. Karena kekuatan kaum muslimin masih lemah. Maka kemudian beliau melaksanakan hijrah, pindah dari Makkah ke Madinah. Ketika masuk Madinah, Kanjeng Nabi di situ disambut hangat oleh penduduk Madinah. Jadi tidak sama penyambutan Kanjeng Nabi saat di Makkah dan di Madinah. Kalau di Makkah beliau dihina-hina, dianiaya. Tapi setelah di Madinah beliau dihormati. Dan orang-orang yang ikut hijrah bersama beliau itu juga dihormati. Maka setelah beliau hijrah ke Madinah, di situ ada 2 golongan kaum muslimin. Satu golongan orang yang hijrah, yang kedua golongan orang yang menyambut beliau hijrah.
golongan sahabat Nabi yang hijrah dari Makkah ke Madinah ini disebut sahabat muhajirin. Sahabat muhajirin itu adalah para kaum muslimin sahabat Nabi yang berasal dari Makkah kemudian hijrah ke Madinah. Nah, terus ada yang orang-orang muslim yang di Madinah yang menyambut baik orang-orang Makkah yang pindah ke Madinah, itu disebut sahabat Ansor. Ansor itu artinya apa? Kalau muhajirin artinya orang yang hijrah, orang yang pindah. Kalau Ansor, orang yang menolong, orang yang membantu. Kenapa dikatakan menolong? Karena orang-orang Madinah membantu menolong kaum muslimin yang ada di Makkah pindah ke Madinah. Maka setelah peristiwa perpindahan sahabat muhajirin ke Madinah itu, Kanjeng Nabi mempersaudarakan antara sahabat muhajirin dan sahabat Ansor. Ansar, Abu Bakar itu nanti dipersaudarakan dengan sahabat yang ada di Madinah satu. Terus nanti sahabat Umar juga dipersaudarakan. Jadi setiap orang itu punya saudara angkat. Ada punya saudara angkat. Jadi oleh Nabi dipersaudarakan antara sahabat muhajirin dengan sahabat Ansor. Nah, itu adalah peristiwa itu terjadi, hijrah itu terjadi setelah peristiwa Isra Mi'raj. Nah, peristiwa Isra Mi'raj terjadi itu adalah di tahun kesedihan atau Amul Huzni, tahun sedih. Kenapa dikatakan tahun sedih? Ya, ini pada tahun sebelum hijriah itu, dalam satu tahun itu Kanjeng Nabi mendapatkan dua musibah. Yang pertama adalah wafatnya pamannya yang bernama siapa? Abu Thalib. Dan Abu Thalib itu adalah orang yang sangat membela perjuangan beliau. Wong-wong Quraisy yang mau menyiksa Kanjeng Nabi, yang mau membunuh Kanjeng Nabi, itu masih ada sungkannya ketika berhadapan dengan Abu Thalib. Karena Abu Thalib di sini memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat. Sehingga orang-orang ketika mau menyakiti Nabi itu masih agak sungkan. Tapi ketika Abu Thalib wafat, orang-orang gak sungkan kalau sungkan. Nah, pada tahun itu juga setelah pamannya meninggal, orang yang senantiasa membela beliau juga ditinggal wafat oleh istri tercintanya, yakni Sayyidah Khadijah. Yang mana Sayyidah Khadijah adalah satu-satunya istri. Ya, sampai pada meninggalnya Sayyidah Khadijah ini beliau belum punya istri yang lain. Yang masih satu istri, yakni Siti Khadijah. Sayyidah Khadijah adalah istri yang sangat setia. Bahkan beliau yang awalnya kaya raya, pada masa perjuangan Kanjeng Nabi, seluruh harta bendanya itu digunakan untuk berjuang, diberikan kepada Kanjeng Nabi, membantu Kanjeng Nabi untuk digunakan berjuang. Sampai beliau wafat. Bahkan saking cintanya kepada Kanjeng Nabi, Sayyidah Khadijah ini, saking cintanya, saking taslimnya, saking ingin berkorbannya kepada Kanjeng Nabi, Sayyidah Khadijah sebelum wafat itu bilang kepada Kanjeng Nabi, wahai suamiku,
andaikan nanti sudah tidak ada yang membantu, maka ketika misalnya kamu akan menyeberang jembatan, jadikanlah tulang belulangku itu sebagai jembatan. Sampai beliau Siti Khadijah mengucapkan seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah meskipun tubuh Siti Khadijah itu sudah menjadi tulang belulang, beliau Siti Khadijah tetap ingin ikut berjuang meringankan perjuangan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri yang sangat hebat, luar biasa. Maka setelah beliau Siti Khadijah wafat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat terpukul, sedih, ditinggal pamannya yang senantiasa membela, ditinggal istri tercintanya yang senantiasa menemani dan menghibur. Nah, dalam tahun kesedihan itu, akhirnya Allah memberikan suatu anugerah yang luar biasa. Jadi Allah memberikan anugerah Kanjeng Nabi refreshing. Kalau orang sedih itu biasanya untuk menghilangkan kesedihan di acara refreshing. Nah, tapi refreshing ini gak main-main. Refreshing ini gak terima nenggone Bali, nenggone Paris, nenggone di sing indah-indah. Wah ini gak terima mono. Refreshing dijak malam-malam pergi dalam satu malam itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal ini jika ditempuh normal, ini butuh waktu 40 hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi itu satu malam. Setelah itu dinaikkan ke langit. Di langit satu ketemu para nabi, naik lagi langit kedua bertemu dengan nabi-nabi yang terdahulu, ketiga bertemu lagi dengan nabi-nabi yang terdahulu sampai naik langit ketujuh. Nah, bahkan dinaikkan lagi ke tempat yang tidak pernah dikunjungi oleh nabi yang lain, makhluk yang lain. Sampai tempat yang mana itu tempat khusus, bahkan malaikat Jibril itu pun tidak mampu masuk ke tempat itu. Tempat khusus, ketika mendekati tempat itu malaikat Jibril itu mengkerut malah jadi kayak burung pipit. Itu malaikat Jibril yang perkasa itu, malaikat Jibril itu diriwayatkan gede nih, hitung bumi. Malaikat Jibril gede nih hitung bumi, di pokok nyata, terus bukan materi ya. Nah itu sudah betul dengan kebesaran gedenya malaikat Jibril. Nah, ketika mengantarkan Kanjeng Nabi sampai pada suatu makom, suatu tempat khusus di situ, di atas langit 7, di atas Sidratul Muntaha, setelah Sidratul Muntaha, maka tubuh yang 7 bumi itu mengkerut. Jadi kayak manuk, burung pipit, sini gitu. Terus akhirnya bilang, wahai Nabi, cukup sampai di sini saya mengantarmu. Aku sudah nggak kuat. Hanya kamu saja yang diberi kesempatan Allah untuk bertemu langsung. Hanya Kanjeng Nabi bertemu langsung dengan Allah. Nah, bentuk pertemuannya bagaimana? Nggak perlu kita bayangkan. Maka di sini dikatakan menurut ini kaifir. Bentuk pertemuan itu bagaimana? Apa kalau orang lucu, kalau rakyat ya, terus boleh nggak bisa kita bayangkan, karena Allah itu nggak bisa kita bayangkan. Jangan membayangkan Allah seperti apa. Kok jangankan Allah. Saat ini kita di ruangan ini ada udara nggak? Iya, udara. Bayangkan udara gede kayak apa? Bisa nggak? Nggak bisa membayangkan udara aja, otak kita nggak mampu, apalagi membayangkan Allah. Jelas nggak bisa. Maka setelah bertemu dengan Allah,
Kemudian Allah memberikan satu wahyu yang sangat istimewa, yakni sholat fardu 5 waktu. Fardu 5 waktu, maka segala bentuk ibadah apapun yang tidak akan sempurna sesempurna sholat 5 waktu. Ibadah-ibadah yang lain, baca Quran hanya lisan saja, sedekah paling tangan saja. Kita menolong orang paling hanya fisik saja. Beda dengan sholat. Sholat itu seluruh anggota tubuh ikut sholat, hati dan pikiran ikut sholat. Saat orang sholat, matanya ikut sholat, kepalanya ikut sholat, tangannya ikut sholat, kakinya ikut sholat, bahkan jari jemarinya ikut sholat, ya kan? Kemudian hatinya ikut sholat, pikirannya ikut sholat, ruhnya ikut sholat. Jadi segala yang ada pada diri manusia itu terlibat dalam beribadah ketika orang itu sholat. Maka hadiah yang istimewa ini kita jaga. Kita jaga. Kalau kita mendapat hadiah istimewa, diberi Pak Presiden, kita dipanggil Presiden, terus di situ kita dikasih cincin permata yang harganya 1 triliun. Kira-kira barang itu kita jaga kayak gitu. Yang kita jaga dengan sebaik-baiknya. Tidak kita taruh di sembarangan tempat. Enggak kita biarkan orang lain mengambil atau meminjam. Sama, sholat itu juga anugerah yang luar biasa dari Allah kepada Kanjeng Nabi dan untuk para umatnya. Maka jangan sampai sholat itu kita sia-siakan. Jangan sampai sholat itu kita pinjamkan. Pinjamkan gimana? Kita pinjamkan pada setan. Maksudnya gimana? Maksudnya kita tidak sholat. Kita meninggalkan sholat. Itu betul kalau meminjam. Tidak menaruh permata itu di tempat yang tidak layak. Tempat sampah. Ya. Maka dalam pembahasan Isra dan Mi'raj ini intinya adalah tentang sholat. Maka kita perbaiki, kita jaga sholat kita. Awan kalau maghrib insya Allah aman, isya insya Allah aman, subuh lumayan, sing duhur akeh seni tunggu. Pas awan bangun sudah asar, nah itu bahaya, ya. Maka saling mengingatkan antara teman yang satu dengan yang lain karena tidak ada yang mau Al-Fatihah. Ya syafi'atul islam wa salam malikum mulkul ilal wa sallallahu alaihi wa sallam وليس لي سيدي سواك وإدراك كل شخص يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا الله سلام الله عليك ربي وانظر إلي يا سيدي بنظرة رسول حضرة البدر. Demikian yang saya sampaikan. Segala salam dan maaf yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa lagi. Bila kita berkuali hidayah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min al-ghawth radhiyallahu anhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.